Halo, apa kabar semua? Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film kartun yang berjudul We Bare Bears. Film ini rilis di tahun 2020 dan menceritakan tentang petualangan tiga beruang lucu. Cerita diawali dengan flashback ketika Grizzly masih kecil. Ia terlihat sedang berjalan melewati sungai dan lembah sambil bernyanyi. Hingga sampailah Grizzly di sebuah jembatan. Tanpa sengaja, ia menginjak sesuatu yang empuk. Ternyata yang ia injak adalah seekor beruang berwarna hitam putih yang bernama Panda. Grizzly lalu menanyakan kenapa Panda ada di situ. Yang ternyata kaki Panda terjepit di jembatan itu, sehingga membuatnya terjebak. Sebuah kereta lalu datang dengan laju yang kencang. Grizzly lalu mencoba mengeluarkan Panda namun ia tidak bisa. Karena mendengar teriakan Panda dan Grizzly, Ice Bear lalu datang sebagai superhero. Ia melompat dari pohon, mengendarai elang lalu sampai. Setelah itu, kaki Panda berhasil keluar. Namun, kereta sudah semakin dekat. Bekal makanan milik Grizzly bahkan sudah hancur berantakan karena ditabrak kereta. Ketiga beruang itu lalu lari dari kejaran kereta. Anehnya, para beruang itu malah berlari menggunakan dua kaki, padahal mereka punya 4 kaki. Tapi tidak untuk Ice Bear. Ia berhasil menggunakan keempat kakinya dan berlari dengan kencang. Grizzly dan Panda lalu naik ke punggung Ice Bear dan jadilah mereka bertumpuk. Setelah itu, Grizzly bangun dari tidurnya. Grizzly lalu menyadari bahwa hari ini adalah hari yang penting. Ia lalu memberitahu Ice Bear dan Panda. Tidak lama setelah itu, pengantar surat datang di depan rumah mereka. Namun pengantar surat tersebut terhempas akibat Grizzly, Panda, dan Ice Bear yang keluar secara tiba-tiba. Tanpa rasa bersalah, mereka terus melanjutkan perjalanan. Para beruang lalu bertemu dengan Charlie yang sedang berolahraga dengan para cacing. Mereka juga bertemu dengan Dana dan berang-berang. Panda, Grizzly, dan Ice Bear kemudian naik ke sebuah kereta. Di dalam kereta, mereka mulai membuat kekacauan. Setelah itu, mereka turun dan Ice Bear berlari dengan terus menggendong Grizzly dan Panda. Grizzly lalu melihat sebuah skuter. Mereka lalu menggunakan skuter tersebut untuk melaju lebih cepat. Mereka lalu sampai ke tempat tujuan mereka, yakni sebuah kedai bernama Le Bonnet Poutine. Mereka lalu memesan 3 porsi makanan dari kedai itu. Tak lama kemudian, orang-orang dan berang-berang berkumpul di sekitar Panda, Grizzly, dan Ice Bear. Mereka terlihat sangat marah dikarenakan ulah dari 3 beruang lucu ini. Memang benar sih, karena dalam perjalanan 3 beruang ini membuat kekacauan. Untuk menengahi kekacauan, Officer Murphy lalu datang dan menyarankan agar orang-orang menuliskan keluhan mereka di buku komplain beruang. Grizzly lalu mengambil buku itu, tapi Officer Murphy ternyata punya satu lagi. Sebuah mobil mewah tiba-tiba muncul dan menabrak mobil polisi yang digunakan oleh Officer Murphy. Sebuah karpet merah lalu dihentangkan dan muncullah seekor koala bernama Nom Nom. Ia adalah koala terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dari sana, Panda, Grizzly, dan Ice Bear terinspirasi untuk menjadi terkenal. 3 beruang lucu ini lalu pulang ke rumah mereka. Di sana mereka berencana untuk membuat video viral. Persiapan pun sudah dilakukan oleh mereka bertiga. Dari mulai menyambungkan banyak kabel, memasang pemancar, dan menyiapkan green screen. Semuanya sudah beres. Mereka pun siap untuk mengambil gambar. Sebelum itu, mereka membajak terlebih dahulu siaran TV dan internet di seluruh negara. Mereka lalu mulai membuat video lucu. Hasil yang mereka inginkan akhirnya terwujud. Orang-orang yang kesal akibat siarannya dibajak kini malah tertawa akibat tingkah lucu dari 3 beruang ini. Belum sempat sehari viral, ternyata sudah terjadi masalah lain. Akibat dari pembajakan siaran TV dan internet membuat listrik di seluruh kota padam. Para beruang lalu ditangkap dan disidang di depan publik. Officer Murphy yang berada di sana mencoba memberikan pidato. Namun di tengah pidatonya, tiba-tiba seorang pria dengan lencana di bajunya lalu muncul dan mengambil alih posisi Officer Murphy. Pria itu bernama Trout, dan ia adalah seorang agen dari Departemen Pengendalian Satwa Nasional. Agen Trout lalu berpidato panjang lebar tentang kenakalan beruang. Dalam pidatonya, ia berencana untuk memindahkan Grizzly, Panda, dan Ice Bear ke balai konservasi. 3 beruang itu lalu dimasukkan ke dalam mobil polisi. Mobil itu lalu tancap gas dan meninggalkan tempat. Namun di sana ada Cole, Dana, dan yang lainnya untuk mencari keadilan bagi Grizzly, Panda, dan Ice Bear. Tidak lama kemudian, Officer Murphy datang dan membawakan minuman untuk Agen Trout. Agen Trout tampak kebingungan, karena seharusnya Officer Murphy menyetir mobil yang membawa para beruang. Lalu siapa yang menyetir mobil tersebut? Ternyata yang menyetir adalah Charlie dan teman-temannya. Ia bersama hewan-hewan lainnya berusaha untuk menyelamatkan Grizzly, Panda, dan Ice Bear. Mobil itu pun dibawa ke hutan dan mereka bersembunyi di sana. Di tengah kegalauan, Grizzly memiliki ide untuk pergi ke Kanada.
karena Kanada merupakan tempat yang bebas. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki paspor. Tapi buat apa paspor? Beruang kan tidak memerlukan paspor. Agar tidak ketahuan saat dalam perjalanan, mereka kemudian mengecat ulang mobil polisi yang akan mereka kendarai. Ketika akan berangkat, Panda malah tidak ingin pergi. Ia berencana untuk tinggal. Tapi setelah diberitahu oleh Charlie bahwa mungkin mereka akan berpisah untuk selamanya, Panda lalu mengejar Grizzly dan Ice Bear. Dan akhirnya, Panda juga ikut menuju Kanada. Setelah kehilangan 3 beruang lucu, para polisi lalu datang ke rumah mereka untuk menggeledah isinya. Tapi para beruang tidak ada di sana. Dalam perjalanan, Grizzly, Panda, dan Ice Bear menemui kemacetan. Tampaknya para polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap setiap penumpang kendaraan. Mereka bertiga pun panik. Namun mereka mempunyai ide. Mereka lalu menyamar sebagai manusia. Polisi yang memeriksa mereka nampaknya mulai curiga, dan ia menyadari bahwa penumpang tersebut adalah Grizzly, Panda, dan Ice Bear. Polisi tersebut lalu menemui temannya sebentar sambil menunggu agen Shroud datang. Secara perlahan, Grizzly, Panda, dan Ice Bear memacu mobil mereka untuk menjauhi para polisi. Polisi yang tadi memeriksa mereka nampaknya tidak mengetahui bahwa para beruang itu telah kabur. Lalu mobil dengan warna dan bentuk yang sama muncul dari belakang. Agen Shroud dan para polisi lalu bersiap menangkap para beruang di dalam mobil. Namun setelah kaca mobil dibuka, mereka bukanlah beruang, melainkan adalah manusia. Grizzly, Panda, dan Ice Bear kini telah lolos dari para polisi. Di tengah perjalanan, mereka saling berebut dalam menentukan rute yang harus dilewati. Akibat dari pertikaian mereka, mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang. Mobil itu akhirnya rusak dan tidak dapat digunakan. Dari kejauhan, mereka seperti melihat sebuah konser. Mereka lalu mendatanginya dan masuk ke Styx Stadium. Ternyata di dalamnya banyak hewan-hewan yang sedang berpesta. Uniknya lagi, hewan-hewan yang ada di sana adalah hewan-hewan viral. Ada sapi yang penuh drama, kucing, tikus, dan lainnya. Mereka semua memiliki pengikut yang berjumlah jutaan. Namun di antara mereka, tampaknya ada seekor hewan yang hanya memiliki 1 juta pengikut. Ia adalah tikus pizza. Ia lalu mengajak Grizzly, Panda, dan Ice Bear untuk mengikuti akunnya. Para beruang lalu ikut berpesta. Di tengah pesta, semua hewan lalu berhenti menari, dikarenakan para beruang tidak terkenal di internet. Para beruang lalu menjelaskan tentang alasan mereka ada di sini. Setelah bercerita panjang lebar, para hewan menjadi terharu dan malah membantu para beruang. Mereka bersedia untuk memperbaiki mobil milik para beruang. Grizzly, Panda, dan Ice Bear lalu tidur sambil menunggu mobil mereka diperbaiki. Di dalam tidurnya, Grizzly bermimpi lagi tentang masa lalunya. Kali ini, ia dikejar oleh kereta berwajah agen Shroud. Tidak lama kemudian, ia bangun. Dan ternyata para polisi sudah mengepung mereka di luar. Ternyata, tikus pizza telah memberitahukan posisi para beruang kepada para polisi. Hal itu dilakukan olehnya tidak lain adalah untuk mencari pengikut. Mengetahui hal itu, hewan-hewan lain tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk menahan para polisi untuk mengulur waktu agar para beruang bisa kabur. Mobil milik para beruang pun sudah diperbaiki dan siap untuk tancap gas. Para beruang kini memacu mobil mereka. Namun di belakang, para polisi terus mengejar mereka. Mereka lalu masuk ke gerbang pabrik. Di sana mereka terus melakukan kejar-kejaran. Karena terpojok, para beruang lalu menggunakan tombol rahasia yang ada di mobil. Tombol itu ternyata bisa memunculkan senjata. Dengan senjata tersebut, para beruang terus menembaki para polisi di belakang. Hasilnya, satu persatu mobil polisi tersebut tumbang. Kini hanya tinggal mobil yang dikendarai Officer Murphy dan agen Shroud yang mengejar mereka. Di depan sana, tampaknya jalanan mulai habis. Mobil para beruang pun terjun ke jurang. Namun Panda menekan tombol power dan membuat mobilnya bisa sampai ke seberang. Kali ini mereka kembali lolos dari kejaran para polisi. Setelah cukup jauh dari para polisi, tiba-tiba mobil yang mereka gunakan kembali rusak. Tapi mereka melihat sesuatu di depan sana, yang ternyata mereka sudah sampai di perbatasan antara Amerika dan Kanada. Para beruang lalu bertumpuk dan menuju ke sana. Mereka menghampiri penjaga pos perbatasan. Penjaga itu lalu menanyakan paspor kepada para beruang. Namun karena tidak memiliki paspor, para beruang tidak diperbolehkan melewati perbatasan. Penjaga pos lalu menutup gerbangnya dan ia pergi entah kemana. Kini hanya hujan yang menemani mereka bertiga. Di tengah hujan itu mereka malah bertengkar. Dan tiba-tiba agen Shroud datang. Grizzly, Panda, dan Ice Bear akhirnya tertangkap. Mereka lalu dibawa ke balai konservasi. Mereka bertiga lalu ditempatkan di kurungan yang berbeda. Rencananya, Panda akan dikirim kembali ke Cina,
dan Ice Bear akan dikembalikan ke Arktik. Sementara itu, Grizzly tetap tinggal di tempat. Grizzly lalu ditempatkan ke kandangnya. Ternyata bukan hanya mereka bertiga, di sana juga banyak beruang yang dikurung. Grizzly kemudian bertemu dengan beruang kecil, yang ternyata beruang itu adalah dirinya sendiri. Dari sana ia teringat akan pertemuan dengan panda dan Ice Bear. Grizzly kini menggunakan kekuatannya untuk keluar dari kurungan. Setelah keluar dari kurungan, Grizzly juga membebaskan beruang lain yang ada di sana. Setelah itu, ia menuju ke tempatnya panda dan Ice Bear untuk menyelamatkan mereka. Panda dan Ice Bear akan dibawa menggunakan pesawat. Grizzly lalu datang dan melemparkan sebuah kapak ke arah Ice Bear. Ice Bear akhirnya dapat membebaskan diri, dan setelah itu ia membebaskan panda. Para beruang kini berbalik melawan Agent Shroud, dan kemudian para beruang mengurung Agent Shroud ke dalam sebuah kurungan. Kekacauan yang terjadi mengakibatkan area sekitar kebakaran. Para beruang kini terjebak dalam kobaran api. Officer Murphy lalu datang dengan mengendarai helikopter. Grizzly lalu menyuruh para beruang untuk bertumbuk agar dapat diangkut dengan helikopter. Kejadian itu disiarkan langsung melalui stasiun TV. Saat mereka bertumpuk, Agent Shroud memanfaatkan tumpukan beruang tersebut untuk naik ke helikopter. Karena geram dengan ulah Agent Shroud, Officer Murphy lalu menyumpalinya dengan donat. Para beruang tidak menyerah begitu saja. Grizzly kini berhasil meraih helikopter dan berpegangan pada salah satu sisinya. Officer Murphy lalu membawa para beruang keluar dari kobaran api. Mereka akhirnya dapat selamat. Para beruang lalu mendapat penanganan medis di tempat yang aman. Para wartawan kemudian datang untuk meliput kejadian itu. Para beruang kini jadi terkenal. Beberapa waktu setelah kejadian itu, para beruang yang dikurung di tempat konservasi kini hidup berdampingan dengan manusia, dan cerita pun selesai. Itulah cerita dari 3 beruang lucu yang mencari kebebasan. Jika ada yang salah dalam video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.